Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Wilmi Eka Putra, SE MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah. Pada kesempatan kali ini, saya Eliana Ika Septiani dengan NIM C1C022131 akan mempresentasikan materi mengenai akad ijarah. Pada kesempatan presentasi kali ini, saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai akad ijarah. Yang pertama mengenai pengertian akad ijarah, yang kedua jenis-jenis akad ijarah, yang ketiga dasar syariah akad ijarah, yang keempat perlakuan akuntansi dalam PSAK nomor 107. Baiklah, untuk yang pertama kita masuk pada pengertian akad ijarah. Akad ijarah secara bahasa berarti ganti atau imbalan. Secara istilah, ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu tanpa disertai perpindahan kepemilikan barang tersebut. Dalam fikih Islam, definisi ini dikukuhkan oleh berbagai mazhab seperti Hanafiyah, Safiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, serta diperkuat oleh fatwa MUI dan peraturan Bank Indonesia, yang dimana intinya akad ini hanya memindahkan manfaat atau kegunaan barang atau jasa, bukan kepemilikannya. Jenis-jenis akad ijarah. Akad ijarah ini terbagi dalam dua jenis. Yang pertama ijarah manfaat, yaitu sewa menyewa barang seperti rumah, kendaraan, atau perhiasan. Sedangkan jenis yang kedua yaitu ijarah pekerjaan, di mana menyewa jasa seseorang untuk memperlakukan suatu pekerjaan, misalnya buruh atau tukang. Dalam PSAK nomor 107, ijarah itu juga dibedakan menjadi ijarah biasa dan ijarah muntahiyah bit tamlik atau IMBT, yaitu ijarah yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan melalui hibah atau penjualan. Selain itu, terdapat pula bentuk transaksi jual dan sewa kembali atau sell and lease back yang harus dilakukan secara terpisah agar sesuai dengan prinsip syariah. Akad ijarah ini memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Dalam Quran Surah At-Talaq ayat 6 dijelaskan kewajiban memberikan upah atas jasa yang menjadi dasar kebolehan ijarah. Hadis ini juga menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menyewa seseorang sebagai penunjuk jalan yang menjadi bukti bahwa praktik ijarah ini diperbolehkan. Hal ini diperkuat dengan ijma ulama yang memperbolehkan ijarah selama dilakukan sesuai dengan syarat-syarat syariah yang telah ditentukan. Selanjutnya kita masuk pada perlakuan akuntansi PSAK nomor 107. Pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 107 ini mengatur perlakuan akuntansi untuk transaksi ijarah. Standar ini mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas aset ijarah. Dalam PSAK nomor 107, ijarah ini diklasifikasikan sebagai sewa operasi yang tidak mengalihkan risiko dan manfaat kepemilikan. Pengakuan aset dilakukan pada saat perolehan dan diakui sebagai persediaan ijarah. Kemudian penyusutan, pendapatan sewa, dan beban perbaikan juga harus dicatat sesuai dengan prinsip akuntansi syariah. Jika terjadi perpindahan kepemilikan seperti pada IMBT, maka dicatat melalui hibah atau penjualan sesuai akad yang terpisah. Seluruh transaksi ijarah ini wajib diungkapkan secara transparan dalam laporan keuangan. Kemudian terdapat ilustrasi kasus yang dimana contoh kasus ijarah muntahiyah bit tamlik atau IMBT. Ini diperlihatkan melalui transaksi antara Bank BSM dan Pak Jeon untuk pembelian mobil seharga 100 juta dengan masa sewa 20 bulan dan keuntungan bank sebesar 33,2%. Biaya sewa per bulan ini menjadi 6.660.000 yang terdiri dari porsi pokok dan porsi keuntungan. Dicontohkan pula jurnal akuntansi mulai dari perolehan aset, pengakuan pendapatan, penyusutan, penerimaan sewa, hingga penyerahan aset secara hibah setelah masa sewa berakhir. Kasus ini menggambarkan penerapan PSAK nomor 107 di dalam praktik secara nyata. Baiklah, terakhir terdapat kesimpulan yang dimana akad ijarah ini merupakan salah satu instrumen yang paling penting dalam keuangan syariah yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi sewa menyewa barang atau jasa tanpa memindahkan kepemilikannya. Akad ini menjadi alternatif yang sesuai dengan syariah terhadap sistem pembiayaan konvensional yang mengandung riba. Ijarah ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu ijarah manfaat dan ijarah pekerjaan, serta
memiliki bentuk lanjutan berupa ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT yang memungkinkan perpindahan kepemilikan di akhir masa sewa. Akad ijarah ini memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Quran dan Hadis serta diatur secara rinci dalam PSAK nomor 107 yang menetapkan pedoman akuntansi terkait pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi ijarah. Melalui ilustrasi kasus juga dapat kita pahami bahwa penerapan ijarah ini tidak hanya memerlukan pemahaman syariah, tetapi juga ketepatan dalam pencatatan akuntansi agar transaksi yang dilakukan itu tetap transparan dan akuntabel. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai akad ijarah. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.